Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Teman-teman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah kembali membersamai teman-teman semuanya. Saya Coach Muhammad Mufti. Insyaallah kita akan senantiasa terus menerus mempraktekkan terapi Al-Quran dalam rangka mencari ridhonya Allah, mendapatkan keberkahan Allah, menjemput kesembuhan, menyelesaikan berbagai macam masalah konflik kehidupan, konflik rumah tangga, kemudian konflik dengan orang tua, ataupun permasalahan keluhan medis dan non medis. Baik teman-teman, saya ingin respon teman-teman ya. Apa yang teman-teman rasakan setelah sekian lama mengikuti terapi Al-Quran. Apa yang teman-teman rasakan setelah sekian lama mengikuti terapi Al-Quran. Yang mungkin sudah ikut lebih dari seminggu. Atau minimal 3 hari lah. Yang sudah mengikuti terapi Al-Quran 3 hari, silakan komentar apa yang teman-teman rasakan. Sisi positifnya boleh, sisi negatifnya silakan ya. Jika teman-teman tidak mendapatkan manfaat dari terapi ini, nanti buat bahan evaluasi saya. Buat bahan evaluasi saya, barangkali teman-teman belum mendapatkan manfaat, begitu ya. Kalau teman-teman ada reaksi, wah kepalanya sudah pusing nih. Belum dimulai Bunda. Mulainya jam 20.30. Mulainya jam 20.30. Bagi teman-teman yang sudah merasakan manfaat positif, mohon bisa tinggalkan komentar. Lebih nyaman, bahagia kalau ikut terapi ngantuk. Kalau masih ngantuk ya teman-teman ya. Kalau masih ngantuk ketika mengikuti terapinya, berarti itu masih ada masalah. Jadi teman-teman, kapan teman-teman memutuskan untuk berhenti? Sebetulnya berhenti terapi atau lanjut, ini sebuah pilihan ya. Kan seringkali kita mungkin ada pertanyaan, terapinya sampai kapan sih? Terapinya sampai kapan? Nah, ini pertanyaan yang beberapa kali ditanyakan begitu. Nah, sebelum kita jawab terapinya sampai kapan, oke, saya baca dulu ya beberapa komentar-komentar. Belum dimulai sudah mual, kepala sudah pusing. Ini jinnya udah kenal saya kayaknya. Terus dapat ketenangan dan konsen dalam menjalani pengangguran. Kok pengangguran? Oh ya, sudah ini ya. Sudah pensiun ya, Kak. Sudah 2 hari tanganku sudah mendingan sembuh, lebih merasa bahagia dan nyaman. Oh, jadi demam-demam. Yang keluhannya semakin menjadi-jadi, berarti gangguannya sudah tingkat lanjut. Yang keluhannya semakin menjadi-jadi, misalkan tadinya serasa baik-baik saja, setelah terapi kok jadi pusing, mual, badan pegel-pegel, terus jadi pokoknya sensasi yang aneh-aneh lah. Maka teman-teman hati-hati ya, itu bisa jadi gangguan tingkat lanjut. Gangguan tingkat lanjut. Beban di hati sedikit merasa ringan dan terang. Kak Nur Hasanah, terapi nulisnya kalau masuk grup kan rutin, Kak. Kalau masuk grup kan rutin terapi nulis ya. Masuk ke dalam grup rutin terapi menulis. Dada kiri sembuh, Kak Faika, alhamdulillah ya. Baik teman-teman. Yang saya khawatirkan satu,
teman-teman bosen ya, ikut terapi bosen, terus muntahnya, mualnya itu bukan karena terapinya, tapi mual karena lihat saya begitu ya. Wah, ini lagi, bosen saya, mual gitu ya. Jadi mualnya itu bukan karena terapi Al-Qur'annya, tapi lihat hostnya ya, lihat saya yang membosankan begitu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Baik, alhamdulillah kalau teman-teman ketagihan dengan mendengarkan Al-Qur'an. Boleh sambil berbaring silakan ya. Alhamdulillah satu kali ikut dendam sudah berkurang kok. Kak, toko serba ada aulia. Alhamdulillah. Keluhan kadang lebih baik, kadang kambuh lagi. Siap, yang belum sholat silakan sholat dulu ya. Rasanya bahagia. Yuk, kita mudah-mudahan dengan terapi ini memang kuncinya bahagia dulu. Target awal kita ya. Jadi gini teman-teman, proses penyembuhan. Jadi kan kita membantu teman-teman ada banyak masalah ya, ada masalah sakit, ada masalah rumah tangga, ada masalah anak, masalah lain-lain. Nah, itu nanti proses menuju kesembuhan atau tuntasnya masalah nggak langsung. Jadi ada tahap-tahapnya. Ada tahapannya, tidak langsung ikut terapi Al-Qur'an langsung tuntas masalahnya. Walaupun ada yang semacam itu. Alhamdulillah banyak testimoni yang masuk, begitu ikut terapi Al-Qur'an, sakitnya sembuh seketika. Jadi nggak lewat proses, langsung sembuh saat itu juga. Nah, tapi yang terkait dengan masalah hutang, masalah rumah tangga, ini butuh proses berangsur-angsur ya. Awalnya apa? Awalnya tenang dulu hatinya, ya. Jadi, teman-teman begini ya. Ini saya nanti baca testimoni teman-teman, baca komentar teman-teman. Jadi begini, apa standar keberhasilan terapi ini? Standarnya adalah teman-teman sudah mulai merasa tenang hatinya. Itu dulu. Walaupun masalah masih ada. Walaupun misalkan teman-teman yang sedang promil belum hamil. Walaupun yang punya anak yang ngeyelan, yang suka membantah, nggak mau sholat, atau anak berkebutuhan khusus belum beres. Ya, tapi hatinya sudah tenang dulu. Terus kemudian walaupun yang sakit-sakit, ya masih sakit, ya badannya masih sakit. Terus keluhannya masih, kemudian benjolan masih ada. Tapi yang penting hatinya dulu. Itu tahap awal tuh. Ya, tahap awal seperti itu. Terus nanti kalau sudah tenang, muncul rasa bahagia, senang. Ya, slow. Jadi orang itu slow, nggak baperan. Nggak mudah tersinggungan, nggak mudah emosi. Nah, itu sudah naik lagi tuh. Naik lagi level teman-teman. Sudah menjurus ke arah selesainya masalah hidup. Nah, gitu ya. Nah, itu silakan diikuti, dilanjutkan prosesnya. Maka insya Allah nanti akan benar-benar Allah tunjukkan jalan yang ajaib. Jadi prosesnya seperti itu. Berdasarkan sedikit pengalaman saya membimbing ya ribuan orang, mereka proses tuntasnya masalah itu tidak langsung seketika, tapi melalui sebuah proses bertahap. Kak Syahrial, pertama masuk sakit gigi, alhamdulillah langsung sembuh, masya Allah, luar biasa sekali ya. Allah memang maha menyembuhkan ya, dengan melalui perantara Al-Quran, semuanya itu bisa sangat-sangat mungkin terjadi. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah bisa gabung malam ini, kemudian kalau mulai terapi pasti ngantuk. Yuk teman-teman yang ngantuk ini, yang ngantuk jangan-jangan belum wudhu ya. Yang ngantuk-ngantuk jangan-jangan belum wudhu. Yuk wudhu. Kayaknya saya curiga, saya boleh seudon dikit nggak sih? Seudon dikit, seudonnya itu jangan-jangan teman-teman ada yang nggak wudhu ya. Karena malas, berat, udahlah dengerin aja gitu. Jangan-jangan loh, nggak semua sih. Tapi siapa tahu ada di antara teman-teman yang mungkin udahlah nggak usah praktek, yang penting cuma dengerin aja, nyimak. Saya suruh doa, teman-teman nggak doa gitu. Saya minta teman-teman, ayo ucapkan ikrar perjanjian, teman-teman cuek aja gitu kan, cuman nyimak aja. Nah, itu ya, yang nggak praktek 100%, yang cuma menyimak, itu nanti ya tetap memberikan efek ya, karena mendengarkan Al-Quran itu memang keberkahan. Al-Quran bagaimanapun juga, kalau diperdengarkan, kita dengarkan, itu akan memberikan efek. Tetapi akan lebih maksimal teman-teman, kalau teman-teman praktek. Begitu ya, teman-teman praktek, bukan hanya nyimak.
Saya tambah berantem seharian, cuma hal sepele saja. Tiba-tiba semua marah. Wow, bagus ini. Saya mencari testimoni yang ketika terapi Al-Quran tambah parah, tambah ribut rumah tangganya. Ini yang saya cari. Salah satunya inilah dari saudara kita. Live-nya jam 19.45 Kak Nayara. Terapi Al-Qurannya jam 19.30. Yuk Kak Fitrah, DM ya. DM, konsultasi lebih lanjut. Kalau tambah berantem, bisa jadi ada satu langkah yang dilewatkan. Ya. Kalau misalkan teman-teman setelah praktek terapi Al-Quran, mendengarkan live ini, kok kondisi sakitnya tambah menjadi-jadi, kemudian konflik rumah tangganya semakin parah, yuk kita bahas malam ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, ya Kak Eka, gangguannya makin kuat. Suami marah karena saya ngomongin mantan. Saya dengar dari teman. Wah, ini rumit ini. Ini kalau permasalahan yang kompleks, itu saya butuh personal gitu ya. Saya butuh interview personal, teman-teman. Jadi, dan ada hal-hal yang, mohon maaf, kayaknya kurang etis ya. Kalau persoalan rumah tangga, kemudian kita bahas secara umum, di publik begitu, kita khawatirnya malah mengumbar aib saudara kita. Ya kan? Teman-teman sepakat ya? Jadi kalau misalkan ada permasalahan rumah tangga, terus kemudian ada keluhan apa yang dia sebetulnya harus dibahas secara privasi, begitu ya. Ini saya menjaga teman-teman, kehormatan teman-teman ya. Terus juga menjaga dari penyakit ain. Jadi kalau kita umbar misalkan masalah, terus ada kebetulan orang yang lewat tuh, dia nggak sengaja ikut terapi. Dia hanya sekedar numpang lewat di room ini. Terus kemudian mendengarkan itu, dia malah jadi dengki, malah jadi seneng gitu kan. Kan ada seperti itu. Karena beberapa memang ada orang-orang yang iseng, ya. Orang iseng, mereka nggak niat ikut terapi, tapi niatnya ngerusuh, gitu ya. Niatnya ngerusuh, terus meragukan Allah, meragukan terapi Al-Quran. Ada beberapa kali. Nah, jadi kita menjaga ya, agar tidak terjadi seperti itu. Nah, intinya yang ini ya. Jadi gini, wah ini saya nggak konsentrasi nih, karena banyak sekali komentar dan saya akan membahas kenapa terapi Al-Quran, ini saya bahas dari dua sisi ya. Kenapa setelah diterapi Al-Quran kok badan jadi sakit? Nah ini saya bahas satu dulu. Badan jadi sakit, jadi demam, ya, terus kemudian jadi nggak karu-karuan. Intinya teman-teman merasa tambah parah setelah diterapi Al-Quran. Saya sekali lagi sudah buatkan videonya, mulainya jam 20.30 Kak. Saya sudah buatkan videonya, kenapa terapi Al-Quran setelah kita praktekkan, itu membuat badan kita sakit, demam, dan seterusnya. Ini saya sudah buat videonya, silahkan cek di akun Terapi Langit. Intinya adalah itu bagian dari detox, ya, bagian dari detox. Al-Quran tidak membuat sakit, Al-Quran tidak membuat kesurupan. Al-Quran tidak mendatangkan penyakit. Tetapi Al-Quran sedang proses mengeluarkan penyakit dari dalam tubuh. Al-Quran sedang proses mengeluarkan sihir dari dalam tubuh. Nah, prosesnya itulah yang kemudian kita rasakan sakit, demam, pegel. Lanjutkan sampai tuntas. Kalau teman-teman berhenti mempraktikkan terapi Al-Quran, setan itu sudah berhasil mengajak teman-teman ya ragu dengan Al-Quran. Mereka mungkin ngomong gini, tuh kan, gara-gara ikut terapi, kamu jadi gitu, kamu jadi tambah parah. Gara-gara ikut terapi Al-Quran, hatimu jadi semakin panas, ya. Rumah tanggamu jadi semakin kacau. Kamu jadi sering marahan sama suamimu. Gara-gara terapi Al-Quran, kamu jadi tambah sakit. Nah, itu mungkin bisikan yang mereka bisikan ke dada kita, ya. Para setan-setan itu membisikkan ke hati kita supaya kita berhenti mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu satu. Terus yang kedua ya, kenapa ikut terapi Al-Quran rumah tangganya tambah cekcok, rumah tangganya tambah ruwet, malah semakin konfliknya semakin menjadi-jadi, ya. Nah, maka ini juga bagian dari proses, teman-teman. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, teman-teman melewatkan langkah-langkah ini, ya. Barangkali masih ada foto di dalam rumah. Perhatikan, foto ini bisa menjadi tempat tinggal namanya jin dasim. Ini barangkali yang belum dipraktekkan. Ya,
masih memajang foto makhluk bernyawa di rumah, maka wajar saja terapi Al-Qurannya belum memberikan efek, bahkan membuat semakin parah. Atau bisa jadi ada jimat di dalam rumah. Ya, ada jimat di dalam rumah. Atau bisa jadi yang ketiga, teman-teman belum mempraktekkan secara serius. Ya, hanya sekedar ikut-ikutan saja, hanya mendengarkan saja, enggak benar-benar ikhlas mempraktekkan terapinya dari hati. Seperti foto makhluk bernyawa, Kak. Foto makhluk bernyawa itu ditutup, jangan dipajang di rumah. Kita bukan sedang membicarakan halal haram foto. Kalau foto bagi saya itu boleh, tetapi di sini kita bicara tentang madharatnya, ya, kerugiannya memajang foto. Foto ini berdasarkan sedikit pengalaman saya, itu dia sebagai tempat tinggal jin, ya, jin kafir dan jin munafik. Seperti itu. Nah, banyak kasus yang saya tangani, begitu fotonya ditutup, penyakitnya sembuh. Emosi sudah tidak ada. Konfliknya tiba-tiba mereda. Nah, silakan teman-teman, ya, bisa dicek apakah masih ada foto-foto. Boneka selama tidak dipakai, masukkan ke lemari atau ke kardus. Kalau masih dipakai, silakan. Gitu ya. Punya tato di tangan, apakah kalau tobat harus dihapus? Jadi dalam Islam, hukum tato memang dilarang, ya. Tetapi kalau sudah terlanjur, sudah ada bekas di situ, tidak wajib dihapus. Apalagi kalau prosesnya menyakitkan, ya. Kalau prosesnya menyakitkan itu tidak wajib dihapus. Karena itu adalah masa lalu, Allah sudah ampuni insya Allah, ya. Tinggal kemudian memperbaiki diri, fokusnya seperti itu. Jadi tidak harus dihapus, gitu ya. Tapi kalau memungkinkan dihapus dan prosesnya tidak menyakitkan, karena kan katanya proses hapus tato sakit ya. Jadi kalau memang prosesnya menyakitkan tidak perlu dihapus, seperti itu. Itu yang pendapat yang saya pahami ya. Melihara anjing di dalam Islam, ya, memelihara anjing itu boleh, ya, jika di luar rumah yang pertama. Yang kedua, jika digunakan untuk menjaga wilayah tertentu, misalkan wilayah perkebunan, ya, atau wilayah-wilayah di situ ada aset-aset kita, sebagai anjing penjaga boleh. Tetapi kalau memeliharanya di rumah, ya, memeliharanya di rumah, itu pahala kita akan berkurang, ya, berkurangnya luar biasa, kurangnya, ya, sangat-sangat banyak sekali. Jadi teman-teman, sebaiknya jangan memelihara anjing kalau di rumah, gitu ya. Sebentar, saya urutkan dari atas ya. Sisi positifnya, perut tidak kembung lagi, alhamdulillah. Sekarang enteng, hati tenang. Oke, kapan lagi terapi nulis? Oke, nanti ya. Kalau di grup teman-teman yang belum masuk ke dalam grup silakan. Yang belum masuk ke dalam grup, silakan isi form berikut ini. Ya. Jadi kalau teman-teman belum masuk ke dalam grup, silakan isi form berikut ini. Kok spill kacamata? Ya. Terima kasih. Mau beli kacamatanya, silakan. Ya. Memelihara kucing banyak tapi tidak di kandang. Memelihara kucing boleh-boleh saja. Ya. Salah satu sahabat Rasulullah, ya, sahabat Nabi yang sangat menyukai kucing kan Abu Hurairah, ya, beliau sangat mencintai kucing, ya, namanya kemudian dinamakan Abu Hurairah, bapaknya kucing, gitu ya. Jadi boleh-boleh saja, tidak ini ya, tidak jadi masalah. Yang penting dijaga kebersihannya, gitu. Kalau lukisan tergantung. Kalau lukisan makhluk bernyawa sebaiknya diturunkan, ditutup. Teman-teman gini loh. Teman-teman silahkan, ya, buktikan dulu apa yang saya sampaikan nih. Apa yang saya sampaikan, buktikan dulu. Foto ditutup, seminggu saja. Seminggu, foto-foto makhluk bernyawa itu ditutup. Foto mobil boleh, foto tanaman boleh, foto rumah boleh, foto makhluk, foto benda mati boleh ya. Yang bahaya adalah ketika kita memajang foto makhluk bernyawa. Itu. Nah ini ya, hamba Allah
ada masalah sama suami, cekcok paginya, alhamdulillah baikan. Nah, tadi ya mengulang, jadi kelewat nih. Suami kalau cerita sedikit kadang emosian dan kalau jauh saya rindu. Ini jadi ada kemungkinan yang berikutnya tadi ya. Teman-teman bisa jadi belum menurunkan foto-foto makhluk bernyawa, atau bisa jadi kalau ciri-cirinya seperti yang disebutkan saudari kita ini, kalau jauh rindu dan dekat ini kayak anjing kucing, intinya kelahi. Itu hati-hati, itu ada kemungkinan gejala sihir tafrik namanya, sihir pemisah rumah tangga. Ya, Kak Fitra sudah mempelajari buku 7 metode terapi langit, sudah saya bahas di situ. Sudah saya bahas ciri-ciri sihir tafrik, sihir pemisah rumah tangga. Ya. Jadi ini bahaya sekali ya teman-teman, banyak sekali sihir di sekitar kita, ya. Jadi di sini sudah disebutkan ciri-ciri sihir tafrik, sihir pemisah rumah tangga, begitu. Nah, silakan teman-teman bisa ikuti terus, ya, ikuti terus terapinya. Insya Allah nanti akan banyak perubahan. Itu bagian dari proses ya, teman-teman. Kalau misalkan kejadiannya sampai teman-teman semakin konflik dengan rumah tangga, ya, semakin cekcok, itu lanjutkan dulu. Terus semakin sakit badannya, lanjutkan dulu terapinya. Kak Bintang, terapi kemarin anak tidur mendengkur. Anak tidur, oh tidak mendengkur. Ya, alhamdulillah. Kak Mama Afiau, cara melawan nafsu amarah di hati. Banyak istighfar, Kak. Banyak istighfar, terus kemudian ikut terapi Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Itu insya Allah nanti melembutkan hati. Kemudian mudah-mudahan jualanku laris. Ya, banyak istighfar. Siap, Kak Huda 65. Ikut terapi sendawa mual muntah terus. Setelah terapi badan pegel semua. Alhamdulillah, bagus. Itu bagian dari proses detox. Saya bahas secara cepat ya. Kak Sena, senang aslinya, hatinya tenang, tapi takut. Oke, teman-teman jangan takut ya. Jangan takut. Karena setan itu tipu dayanya lemah. Inna kaidah syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Gitu ya. Kak Muslimah Jebar, alhamdulillah ketagihan. Kak Rita, sisi negatifnya undur datang jinnya. Maksudnya gimana sih? Keluar masuk ya? Bagaimana mau masuk grup terapi? Kak Meriani, kalau yang gagal ngisi form, teman-teman, yang gagal ngisi form bisa kontak ini ya. Bisa kontak Kak Novi. Kak Novi, saya mau masuk grup terapi. Yuk, di screenshot. Kak Novi, saya mau masuk grup terapi. Ini namanya admin saya, Kak Novi. Putus-putus. Teman-teman, saya mau cek ya, apakah jaringannya putus-putus? Apakah suaranya putus-putus? Mohon dibantu komentar ya. Kalau lancar, tulis lancar. Kalau putus-putus, aman ya. Aman, Kak. Berarti di situ yang ada gangguan. Boleh nonton ruqyah sambil berbaring? Boleh sekali. Kak Mansur Bugis silakan japri ya. Saya punya solusi untuk penyakit diabetes. Insya Allah manjur sekali. Kemudian, alhamdulillah Kak Siti hidup lebih ringan. Ada yang sudah mulai mual, ada yang sudah mulai muntah-muntah, ada yang sudah mulai begitu lihat tayangan ini, ada yang sudah mulai pusing. Wah, suruh cepetan nih. Gimana teman-teman? Suruh cepetan. Langsung aja ya. Saya belum selesai balas-balas komentar, nggak apa-apa ya. Nanti biasanya mulai ngantuk. Oke. Nanti kalau saya mulainya kecepatan, nanti ada yang protes. Wah, terlambat mulainya kecepatan gitu. Saya izin ya, sekitar 5 menit lagi. Yuk, 5 menit lagi. Kak Anwar untuk asam urat saya punya herbal racikan tim saya. Jadi saya punya tim. Beliau itu dokter alumni Medical University. Jadi kampus yang memang mempelajari tentang herbal di Guangxi, China. Ya. Nanti bisa kontak admin saya, namanya ini herbalnya ya. Herbal Norik namanya. Ini luar biasa, manfaat sekali. Ya, reaksinya itu 1 hari. Jadi ada yang karena kambuh asam urat nggak bisa jalan sebulan rata-rata. Tapi begitu minum itu sehari langsung bisa jalan. Gitu. Kalau sedang halangan boleh, silakan tetap boleh mengikuti. Boneka kecil kura-kura dipajang. Boneka kecil kura-kura jangan dipajang, masukkan ke dalam lemari atau masukkan ke kardus.
Kalau sedang dimainkan, boleh silahkan. Ya. Kak Lia Sarah, untuk diabetes itu pakai teh herbal. Kami punya teh herbal, racikan rekan kami, ya. Saya sebetulnya paham tentang herbal, ya, tetapi kami bagi tugas nih, teman-teman. Saya bagi tugas, jadi rekan saya yang meracik herbal, beliau, ya, racikannya nggak kaleng-kaleng. Luar biasa sekali, alhamdulillah, insya Allah, ya. Nah, beliau tugasnya meracik herbal, saya tugasnya adalah memberikan terapi Al-Quran. Jadi bagi-bagi tugas, gitu ya. Walaupun sebetulnya basic saya adalah, background saya adalah bidang herbal juga. Tetapi ya agar lebih efektif ya, tugasnya saya bagi tugas dengan mitra saya ini. Diabetes nanti bisa DM ya, untuk herbalnya, insya Allah bagus. Sakit punggung, semoga rezeki saya terburu lagi. Leher berat, mual. Oke, sudah mulai mual ya, sudah mulai ngantuk. Yuk, yang ngantuk ini, teman-teman gini. Sebentar ya, biar terapinya efektif, efisien, hasilnya manfaat luar biasa. Teman-teman yang ngantuk, yuk siapkan air dulu. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Ini terapi belum dimulai ya, tapi ini khusus bagi yang ngantuk nih. Khusus bagi yang ngantuk. Untuk herbal nanti kita bahas ya teman-teman. Kita fokusnya yang gratisan dulu lah. Kita fokusnya ingin memberikan yang gratis dulu kepada teman-teman. Gitu. Keburu pipis lagi. Foto keluarga jangan dipajang. Ayo teman-teman, turunkan fotonya, ditutup. Tidak usah dibuang, tapi masukkan ke album. Kemudian lambung GERD. Kalau lambung pakai ini ya, Kak Kaira, itu pakai ramuan terapi hangat. Nanti ya, setelah terapi kita sampaikan ramuannya, begitu. Kalau sekarang kita fokus yang gratisan dulu. Gratisannya gimana? Gratisannya dengan terapi Al-Quran. Kak Fitrah sakit 14 tahun. Nah itu bisa jadi sihir ya, Kak Fitrah. Saya sarankan Kak Fitrah segera DM ke ini ya. Tahu DM ya kakak? DM itu kirim pesan. Ini diklik profil saya. Terus kirim pesan, klik gitu. Nanti konsultasi. Ini bahaya, kemungkinan ya, ini kemungkinan ada sihir. Ya, ada sihir pemisah rumah tangga. Gitu. Nah, tuh ya kan? Yang masih banyak foto-foto, yuk turunkan yuk. Yang masih banyak foto-foto, turunkan. Ya, apalagi patung-patung teman-teman. Ada nggak patung-patung di rumah? Punya jaket tulisan Al-Quran. Maksudnya tulisan Al-Quran gimana? Ayat-ayat Quran. Atau tulisan Al-Quran. Kalau tulisan begitu nggak apa-apa. Kalau misalnya ada tulisan ayat di jaket, ya itu jangan masuk kamar mandi. Airnya tumpah, Bunda Ella. Tumpah sendiri kah? Tiba-tiba. Kalau patung pakaian yang dimaksud, ini ya. Apa tuh? Kalau nggak ada kepalanya nggak apa-apa kak. Kalau patung nggak ada kepalanya aman. Ya, manekin ya. Bonekanya dalam lemari tapi masih kelihatan. Ditutup. Masukkan kardus. Oke teman-teman, kita langsung mulai yuk. Langsung mulai ya. Siap? Takutnya teman-teman sudah keburu ngantuk. Sebentar. Ini yang ngantuk kita terapi dulu yuk. Yang ngantuk kita terapi dulu. Yang ngantuk komentar. Yuk, yang ngantuk komentar. Ngantuk. Coba. Saya ingin tahu seberapa banyak teman-teman yang ngantuk. Yuk, komentar. Wow, banyak sekali. Oh, berarti ini belum malam banget loh. Seharusnya belum ngantuk. Ini ngantuknya nggak wajar ya. Ngantuknya nggak wajar. Yuk, silahkan siapkan air. Kita terapi dulu yang ngantuk ya, biar ngantuknya hilang. Oh, kalau ngantuk lelah, ya wajar. Tapi yang nggak wajar adalah ketika ngantuknya itu tiba-tiba, begitu nonton tayangan ini, jebret, langsung ngantuk. Nah, ini nggak wajar, teman-teman. Ya. Nggak wajar nih. Begitu nonton tayangan, tadinya seger, fresh. Baru nonton misalkan, tayangan-tayangan lucu di TikTok ya, scroll, terus lihat live ini. Tiba-tiba langsung ngantuk. Nah, ini kemungkinan, ya. Ini kemungkinan ngantuk yang tidak wajar gangguan. Yuk, siapkan air. Teman-teman baca Al-Fatihah, terus kemudian tiupkan, ya. Jadi bacanya begini. Yuk pakai gelas, langsung ya. Kita mau menterapi dulu teman-teman yang ngantuk. Silakan siapkan air,
Kalau ketinggalan nggak apa-apa, silakan teman-teman langsung ikuti ya. Jadi bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu. Bacanya itu didekatkan seperti ini, ya. Yuk, saya kasih panduan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita baru menterapi yang ngantuk dulu ya, teman-teman. Terapinya belum dimulai. Yo, Al-Falaq. Posisi gelas dekatkan dengan mulut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Belum ketinggalan, ini belum mulai terapi. Ini saya baru ngasih panduan, teman-teman biar nggak ngantuk. Kemudian Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sudah ngantuk? Yuk Kak Hapsari siapkan gelas, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Terus kemudian belum apa-apa sudah sendawa. Yuk. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk, airnya buat ngusap muka, kemudian usap ubun-ubun, dan usap belakang sini. Ya, usap belakang sini. Yuk, diusap, diteteskan, kemudian buat ngusap muka. Di ubun-ubun dan belakang. HP yang ada aplikasi Al-Quran boleh masuk kamar mandi? Boleh. Boleh. Asalkan ketika di kamar mandi jangan dibuka aplikasinya. Ya. Kak Leni punya warung kelontong bermasalah. Masalahnya apa? Kalau kurang rame, baca istighfar. Kalau misalkan sepinya nggak wajar, siapkan airnya nanti dicipratkan di warung. Oke teman-teman, sudah? Jangan diminum dulu ya. Itu untuk mengusap muka dulu, bukan untuk diminum. Ya, untuk mengusap wajah, diteteskan di ubun-ubun, ya. Tetap, jadi kita cipratkan sedikit, jangan dihabisin, ya, jangan dihabiskan. Dicipratkan sedikit, diteteskan sedikit, terus diusap ke wajah. Kalau sudah terlanjur minum, nggak apa-apa, yuk, nanti diisi lagi. Kemudian diteteskan, siramkan ke ubun-ubun. Kemudian dituang sedikit, sini, ditengkuk nih, sampai ke leher kanan kiri. Seperti itu. Yuk, yang sudah praktek, cek komentar, masih ngantuk nggak? Yang tadi ngantuk setelah praktek ini, masih ngantuk nggak kira-kira? Saya izin minum dulu ya. Tapi teman-teman jangan minum dulu. Bismillah. Oke, sudah ngantuk ya? Terang, wah langsung terang matanya nih. Oke, sekarang langsung kita praktekkan terapi Al-Quran. Yuk, kita praktekkan terapi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya? Yuk, bismillah. Siapkan. Yang airnya habis, yuk diisi lagi. Yang airnya habis diisi lagi. Wah, ini kayaknya air tadi pagi nih. Saya nggak punya cadangan air ya. Nggak apa deh. Ini sebagai sampel aja. Teman-teman, ikuti ucapan saya, ya. Ikuti ucapan saya. Kita akan mengucapkan ikrar.
Boleh nggak nyiapin airnya 1 gayung? Boleh, Kak Sal. Kak Sal siapa nih? Kak Salbiah. Boleh, silakan. Yuk, airnya di botol. Boleh. Boleh di botol, boleh di galon. Ya, boleh pakai botol, boleh pakai galon. Ikuti ucapan saya, teman-teman. Yuk, sudah. HP-nya ditaruh. Jangan komentar lagi. Berhalangan boleh ikut. Yuk, HP-nya ditaruh. Jangan komentar lagi. Belum terlambat, Kak Andre. Baru mulai kita. Baru mau mulai. Wah, Kak Aimas terlambat datang ya? Nggak apa-apa deh. Yuk, langsung mulai. Wah, langsung kena mata tuh. Kayak mau dipukul, Kak Ayusa. Yuk, langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ucapan bareng-bareng, teman-teman. Ucapannya tuh harus mantap ya. Jangan ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, malam ini ya Allah, izinkan saya meluruskan niat hanya mengharap ridhamu, mengharap keberkahan darimu, mengharap pertolonganmu ya Allah. Saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran ke air yang sudah saya siapkan. Ya Allah, tolonglah dengan melalui perantara ayat-ayat-Mu yang akan saya bacakan ke air di hadapan saya ini. Mudah-mudahan Engkau berkenan mengangkat semua penyakit saya, menghancurkan gangguan keluhan medis maupun non-medis, menghancurkan penyakit ain, menghancurkan gangguan sihir, memutuskan ikatan jin nasab atau jin khodam melalui ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, jika ada gangguan jin dalam diri saya, baik itu jin khodam atau jin nasab atau jin jenis lainnya, ya Allah, jadikan air ini ya Allah sebagai racun yang sangat panas bagi mereka, sebagai racun yang membakar jin tersebut ya Allah. Tiupkan, teman-teman. Tiupkan ke air. Kita baca Al-Fatihah. Yuk, baca Al-Fatihah. Yang baru saja bergabung langsung siapkan air ya. Langsung siapkan air. Yuk, cepetan langsung siapkan air. Taruh di depan kita. Langsung kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan, kemudian tiupkan ke air. Tiupkan ke depan. Ya, tiup ke depannya itu agak kencang ya, teman-teman ya. Niatnya ngusir, ya. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan dengan mantap. Ya. Tiup ke air, kemudian tiup ke sebelah kanan. Ya. Terus kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air. Terus sebelum tiup ke kiri, ya, ucapkan keluar wahai musuh Allah. Kemudian tiupkan. Keluar wahai musuh Allah. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiup ke belakang, ya, sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah. Keluar musuh Allah. Kemudian tempel yuk, tempelkan di dada dan perut, ya. Usap-usap, kita baca ayat kursi. Yang baru saja bergabung, langsung saja praktekkan. Tempelkan di dada dan perut seperti ini. Kemudian kita bacakan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke dada kita, kemudian tiupkan ke perut kita. Teman-teman yang baru saja bergabung, kalau langsung mual, langsung pusing, jangan tinggalkan channel ini ya. Kalau teman-teman begitu menatap layar ini langsung mual, langsung pusing, itu pertanda ada gangguan sihir atau jin di dalam diri teman-teman. Jangan tinggalkan layar ini, jangan tinggalkan room ini. Yuk kita bantu terapi. Ya, kita berusaha membantu teman-teman yang punya masalah rumah tangga dan sakit. Ya, sakit sudah menaun. Yuk angkat ke atas teman-teman sampai di dada, berhenti dulu. Ya, yang anak terlambat bicara, siapkan air. Nanti kita bantu bacakan. Ya, sampai di dada, ucapkan keluar wahai musuh Allah, tiupkan. Ya, keluar wahai musuh Allah, tiupkan. Tarik ke atas, teman-teman. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar, batuk-batukan. Ya, baru masuk langsung pusing. Ya, itu pertanda adanya gangguan sihir atau jin. Ya teman-teman, pegang dadanya, tepuk-tepuk, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, ucapkan, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Langsung saja Kak Wawa, ya. Langsung saja ikutin. Ya, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Yuk langsung gabung, teman-teman yang baru saja bergabung. Tepuk-tepuk dada dan perutnya, ringan saja tepuk-tepuknya. Ya, jika ada gangguan di situ, biasanya langsung mual. Yuk, bacaan nas sambil ditepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Yuk tarik ke atas, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Batuk-batukan. Yuk, tepuk-tepuk pundaknya. Bismillah Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Pundak belakang dekat leher ya. Sini. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tepuk-tepuk. Bismillahi Allahu Akbar. Kanan kiri ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Terus kemudian ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, tiupkan. Yuk baca ukhruj. Ikuti teman-teman. Ukhruj ya adu wallah. Ukhruj ya adu wallah. Tiupkan. Tempel di leher kanan kiri. Yuk diusap. Bismillah, bismillah, bismillah. Keluar musuh Allah. Buang ke depan lalu batuk-batukan. Oke, ulang ya. Yang nge-lag ada gangguan sinyal, geser silakan atau keluar dulu terus kemudian masuk lagi. Ya ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Teman-teman hafalkan ya kalimatnya. Ukhruj ya adu wallah. Ukhruj ya adu wallah. Itu artinya keluarlah wahai musuh Allah. Ukhruj ya adu wallah. Keluarlah wahai musuh Allah. Tiupkan. Boleh silakan Kak Oktaviani. Tempelkan di pinggang. Diusap silakan diusap. Apapun keluhannya, tempelkan di pinggang. Karena itu biasanya tempat bersarangnya gangguan gaib ya di pinggang. Silakan gosok-gosok ya. Yang merinding, yang gatal, yang mual, yang muntah, yang sesak nafas, itu kemungkinan ada pertanda gangguan jin atau sihir.
Ya, ulangi lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Ukhruj ya aduwallah. Tiupkan. Kemudian tempelkan di lutut. Tempelkan di lutut, silakan. Diusap ya, diusap sambil ditepuk-tepuk. Sambil ditepuk-tepuk. Ini misalkan lutut ya, tepuk-tepuk. Ya, ulangi lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, baiknya dibuka jendelanya. Kemudian ukhruj ya aduwallah. Tiupkan. Tiba-tiba nangis, kemungkinan ada gangguan. Kemudian di bawah ketiak ditepuk-tepuk. Ya, tepuk-tepuk silakan. Kanan kiri. Seperti itu. Ini bermanfaat juga ya untuk memberikan terapi bagi badan kita. Ya, terus kemudian silakan jempol kanan kiri dipijit sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar, tiupkan. Kanan kiri. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar, tiupkan. Yuk. Perut yang sekarang teman-teman pegang, daerah yang teman-teman rasakan sakit ya. Yang teman-teman rasakan sakit atau ada keluhan di daerah mana, silakan pegang dengan tangan kanan. Bunda Wati belum ketinggalan, silakan langsung ikut saja, langsung dengarkan saja. Yuk teman-teman, dengarkan ayat-ayat saya. Ya Allah, ya Aziz. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, ya Matin. Ya Allah, ya Jabbar. Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Izinkan saya membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah. Izinkan saya membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah untuk menghancurkan jin yang ada di dalam badan saudaraku yang sedang menonton tayangan ini. Ya Allah, izinkan saya membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah untuk membakar jin yang ada di dalam rumah saudaraku yang mereka menjadi jin pengganggu, jin kafir dan munafik, menghancurkan sihir-sihir yang ada di dalam badan saudaraku ya Allah. Atas izin-Mu ya Allah, dengan kekuatan-Mu izinkan ya Allah, izinkan hamba membacakan ayat-ayat-Mu. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, dengarkan ayat-ayat ini. Dengarkan ayat-ayat yang akan menghancurkan kalian. Dengarkan ayat-ayat Allah yang akan membakar kalian. Takutlah dengan azab Allah. Fokus tangan saya teman-teman, fokus telunjuk saya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang nggak tahu sakitnya di mana, pegang dada ya. Yang sedang sakit di daerah tertentu, perut, mah misalkan ya, atau asam lambung, pegang ulu hati. Yang ada keluhan kista, kanker, miom, pegang silakan perut pusar bagian bawah. Yang ada benjolan di leher, pegang ya. Yang pusing, pegang ubun-ubunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang sakit kaki, pegang kakinya. Mata, pegang mata, teman-teman. Seperti ini. Oh, jangan sampai ketutupan ya. Pegang kanan kiri, bagian mata kanan kiri. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, dengarkan ayat-ayat yang akan menghancurkan kalian. Teman-teman, paksakan lihat layar ya. Paksakan lihat layar. Lawan rasa ngantuknya. Jangan diikuti ya. Jangan sampai ketiduran, teman-teman. Jangan sampai ketiduran. Yuk, lawan rasa ngantuknya. Itu ngantuk ini bukti ya adanya gangguan. Kalau memang ngantuknya ngantuk berat ya. Tapi kalau ngantuk kecapean, mudah-mudahan bukan gangguan. Ya apapun reaksi teman-teman ya. Mau mual silakan muntahkan. Yang berat kepalanya silakan pegang ubun-ubunnya. Yang mau muntah pegang dadanya, tepuk-tepuk perutnya, ucapkan bismillahi Allah Akbar. Saya izin ya membacakan beberapa ayat, ini belum selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Ya teman-teman yang punya keluhan ya. Kalau di rongga hidung, di tenggorokan ya, tetap di tenggorokan silakan pegang. Yang baru saja bergabung teman-teman, yang sedang sakit, yang sedang konflik keluarga, atau bisnisnya turun, omsetnya turun drastis, silakan teman-teman siapkan air ya. Kita akan bantu dengan terapi Al-Quran. Ya, kita akan bantu teman-teman dengan terapi Al-Quran, siapkan air. Nanti kita akan baca air tersebut, nanti teman-teman bisa minum. Insya Allah, atas izin Allah, bisa membantu menyembuhkan keluhan semua teman-teman. Yuk, yang ngantuk dilawan. Ini sebentar lagi ya teman-teman. A'udzubika limatillahi tamati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Untuk anak siapkan air, airnya nanti bisa diminumkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang terasa bahunya sakit, berat, macam-macam, pegang bahunya. Ya, pegang pundaknya silakan. Yang merasa aneh di badannya, ada sesuatu yang bergerak, pegang. Ya, teman-teman yang baru saja bergabung, saya pandu ya. Yang sedang sakit hari ini, yang sedang punya masalah rumah tangga, yuk simak, dengar baik-baik ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah akan membantu menyembuhkan teman-teman atas izin Allah. Ya, hati-hati dengan sihir pemisah rumah tangga. Teman-teman yang mungkin berkonflik rumah tangganya, sering cekcok dengan suami, bisa jadi ada sihir. Teman-teman yang warungnya tiba-tiba sepi, bisa jadi ada sihir. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sakit ubun-ubun, pegang ubun-ubun. Yang sakit perutnya, pegang perutnya. Yang sakit dadanya, pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu azizun dzu intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Yuk, yang sakit badannya, yang reaksi, yuk. Yang sakit perutnya, pegang perutnya, yang gangguan saluran kencing ya, silakan bisa dipegang pusar bawah. Kemudian pundak pegang, ketuk-ketuk ya, silakan di sini, di ketiak bawah ya, ketiak bawah silakan diketuk-ketuk, ditepuk-tepuk. Terus pinggang teman-teman, yuk yang baru saja bergabung saya pandu ya, tangan seperti berdoa. Yuk baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian tempelkan di pinggang. Diusap ya. Teman-teman yang baru saja bergabung, yuk segera ambil air. Yang belum menyiapkan air, sambil ambil air cepetan ya. Kita mau bacakan ayat-ayat Allah, nanti setelah selesai airnya bisa diminum. Sedang halangan boleh Kak? Boleh ikut ya, sedang halangan boleh ikut. Yuk, sebelum kita bacakan, sebentar lagi selesai teman-teman ya, segera ambil air. Kita selesai jam 9. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk yang ada di dalam badan saudara-saudaraku, silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar. Silakan kalian keluar. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat yang membakar jin-jin yang mengganggu saudara-saudara kami ya Allah. Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arqik. Allahumma rabbana adhhib bil ba'sa wa anta syafi. La shifaa'a illa shifaa'uk. Shifaan la yughadiru saqama. A'udzu bi wajhillahil karim wa kalimatillahi tamah allati la yujawisuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khairin ya rahman a'udzu billahil azim allati la syai'a dhamu minhu wa bi kalimatillahi tamah allati la yujawisuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam wa ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara wa min syarri kulli dzi syarrin la utiku syarrah wa min syarri kulli dzi syarrin anta akhidum binasiyati inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Ya teman-teman, silakan airnya diminum. Teman-teman yang baru saja bergabung, yang terlambat bergabung, teman-teman silakan follow dulu ya, biar dapat informasi tentang keluhan kesehatan dan solusinya, tentang solusi masalah rumah tangga, tentang gangguan sihir, ya, gangguan jin. Insya Allah nanti akan kita bantu. Dan teman-teman silakan simak rutin live saya setiap hari pagi dan malam, ya. Pagi itu jam 5.45 WIB dan malam itu jam 19.45. Alhamdulillah banyak teman-teman yang merasakan manfaatnya. Dan yang belum masuk ke dalam grup, kita terapinya kombinasi teman-teman ya, lewat grup dan lewat live streaming. Yang belum masuk ke dalam grup silakan isi formulir berikut ini. Ya, terapinya baik masuk grup maupun lewat live streaming, terapinya bayar teman-teman ya. Ayo sini bayar. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai doa. Ya, bayarnya pakai doa. Doa untuk siapa? Doa untuk semuanya, untuk saudara-saudara kita, ya. Bayar pakai doa. Yuk diisi formnya silakan. Untuk masuk ke dalam grup komunitas terapi langit, ya, bayar pakai doa.
Silakan teman-teman diisi formulirnya. Hanya 5 detik lagi yuk. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wah, terlambat teman-teman. Ya. Kalau yang mau konsultasi silakan teman-teman DM. Ya, DM. Bagaimana teman-teman? Ada yang masih muntah-muntah? Ada yang masih mual-mual? Ada yang badannya pegel? Ada yang pusing-pusing? Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan semakin banyak memberikan manfaat ya, teman-teman. Ada seperti yang jalan-jalan di perut. Wah, siapa tuh yang jalan-jalan? Traveling ya. Ada jin traveling di perut. Oke, yuk tepuk-tepuk perutnya. Yuk. Oke, komenan Lina. Apa nih? Komen apa, Kak? Nggak kebaca nih. Mana komenannya? Badannya bereaksi lagi seperti ada yang mau keluar. Oh, seperti ada yang mau keluar. Yuk, teman-teman rasakan. Daerah mana tuh yang aneh? Yuk, teman-teman hening sebentar. Rasakan kira-kira di badan ini ada sesuatu yang jalan nggak? Ada sesuatu yang berjalan di dalam badan? Nah, kalau untuk keluhan anak, wah ini saya bingung balasnya. Banyak sekali komentar. Jadi teman-teman kalau keluhan anak, saya ringkas ya. Saya sudah membaca semua komentar teman-teman. Mohon teman-teman jangan baper kalau belum dijawab. Karena komentarnya banyak banget. Yuk, saya kasih jawaban yang untuk semua pertanyaan. Gitu ya. Saya kasih jawaban untuk semua pertanyaan. Pertama, pertanyaan soal anak. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus gimana? Untuk anak speech delay, indigo, autis, ADHD, Down syndrome, macam-macam. Yuk, siapkan air. Teman-teman rutin dengarkan terapi Al-Quran setiap pagi, malam. Pagi nggak bisa, bisa ikut malam. Malam nggak bisa, ikut pagi. Dua-duanya nggak bisa. Ke Hongkong aja yuk. Kalau ingin sembuh, disempatkan dong. Ya, disempatkan. Kalau malam nggak bisa pagi, kalau pagi nggak bisa malam. Dua-duanya nggak bisa gimana dong? Nah, gini teman-teman, kalau dua-duanya nggak bisa, nanti saya kasih solusi ya. Kalau teman-teman nggak bisa rutin, saya kasih solusi. Jadi di sini kita berikan fasilitas yang gratis ya, bayarnya pakai doa. Nah, tapi kalau teman-teman nggak sempat, wah sibuk, males, dan seterusnya. Nah, saya kebetulan sudah nulis buku nih. Ya, saya sudah nulis buku. Ini jadi saya punya program teman-teman. Saya punya program. Gini ya, biar teman-teman nggak... kita memperingan teman-teman, biar semuanya dapat win-win solution, teman-teman sembuh, anak-anaknya sehat. Jadi kami punya program, kami mengelola pondok, itu ya. Saya izinkan menyampaikan sebuah program. Kami mengelola pondok dan pondoknya ini ya mereka fokus di hafalan Quran, ya, dan mempelajari Islam. Jadi banyak di antara santrinya ini dari kalangan duafa dan anak yatim. Sebentar, ini ada panduan. Nanti ada panduan air yang dicipratkan nih teman-teman. Airnya jangan diminum habis. Kalau sudah terlanjur habis nggak apa-apa. Ya. Nanti ada panduan, saya kasih panduan untuk dicipratkan di badan area tertentu. Gitu ya. Nanti saya kasih panduan. Airnya kalau mau diminum separuh aja. Separuhnya nanti dibuat dibasuh di beberapa badan nih. Untuk kesembuhan. Jadi pondoknya di Bantul teman-teman. Jadi santrinya ini belajar secara gratis. Ya, secara gratis, tidak kita pungut biaya. Terus kemudian ada biaya operasional. Dari mana? Dari kita menawarkan produk-produk terapi langit. Ya, nggak apa-apa kalau sudah habis. Kak Andre, besok lagi ya, besok pagi. Besok pagi ikut lagi. Nah, kita membuat program kewirausahaan untuk para santri dengan membuat ramuan ruqyah. Ya, ramuan ruqyah yang ya itu bermanfaat ya, bermanfaat untuk operasional pondok pesantren begitu. Jadi ada, nah pertama ini nanti saya sematkan ya, teman-teman yang ingin mempraktekkan terapinya mandiri seperti ini, ya. Ini saya menulis sebuah buku teman-teman. Bukunya itu bukan buku motivasi tapi buku full solusi. Solusi nih saya bacakan ya. Solusi untuk penghalang rizki, solusi untuk konflik masalah keluarga, kemudian hambatan karir, sakit kronis, kemudian problematika anak, hutang riba, gangguan jin, sihir, pelet, santet, dan penyakit ain. Itu sudah saya tulis ya di buku ini. Berwarna teman-teman, full color, sehingga tidak membosankan. Bagi teman-teman yang malas baca, tenang ya, di sini sudah saya buat full color ya. Terus kemudian boleh Kak Eka, airnya boleh ditambah dengan air lain. Terus kemudian ada buku prakteknya. Jadi bukan yang sekedar
bukan hanya sekedar membaca, tapi ada buku prakteknya, gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus praktek apa yang harus ditulis, ya, apa yang kemudian harus dikerjakan, doa apa yang harus dibaca. Nah, seperti ini. Terus kemudian nanti teman-teman dapat juga ini, buku ayat ruqyah, saku ayat ruqyah, terus kemudian buku zikir pagi sore. Nah, ini yang nggak sempat ikut terapi live pagi jam 5.45, Kak. Ya, jadi teman-teman yang berminat, ini stoknya terbatas banget, tinggal 20 kalau tidak salah, ya, tinggal 20. Ada lagi mungkin sekitar sebulanan lagi, jadi cepat-cepatan. Ini normalnya 250, tapi mumpung lagi promo 167, teman-teman. 167 ya. Nah, ini insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala jariah. Karena nanti secara tidak langsung sudah membantu, ya, sudah membantu terselenggaranya kegiatan di pondok pesantren. Terus bagi yang butuh ramuan terapi langit, ya, ini kita ada madu ruqyah. Ya, ini juga program kewirausahaannya pondok. Program kewirausahaannya pondok. Ya, ini madu yang sudah dibacakan, isinya begini. Isinya seperti ini. Jadi ini sudah dibacakan ayat-ayat Allah. Terus nanti sebentar ya, kita nanti sematkan. Ini habadus sauda, kemudian ada madu murni, habadus sauda, ekstrak daun bidara. Daun bidara itu daun yang mereka ditakuti jin. Begitu. Nah, kalau masalah keanikan ini bisa pakai ini, madu terapi langit. Betul, ada tutorialnya, tutorial lengkap di bukunya, lengkap. Nah, ini 7 metode teman-teman. Terapi kita sebetulnya ada 7 metode. Terapi Al-Quran yang baru saja kita praktekkan, baru metode yang salah satu metode. Masih ada 6 metode lain ada di sini. Ya, teman-teman yang punya masalah rumah tangga, hatinya ruwet, sedih, gampang baper, konflik rumah tangga, saya kronis, ya, ada di sini. Alhamdulillah, banyak sekali manfaat ya yang sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita. Terus, teman-teman, ini kalau yang kecil itu 100 mili ya, di 250, tapi lagi promo 167. Ya, 167 yang kecil. Kalau yang gede ini di 267. Kalau teman-teman mau hemat, ambil yang ini, teman-teman. Ya, namanya Bidara Holistic Care. Ini juga sudah dibacakan ayat Al-Quran. Ya, ini normalnya 129, karena niat kita juga ingin bantu teman-teman, hanya 67.000 saja. Yang namanya Holistic Care warna hijau. Nanti ya, Holistic Care warna hijau nanti bisa di CO di keranjang kuning, bisa COD teman-teman. Jadi ini insya Allah teman-teman sudah mendukung program pondok. Kemudian yang untuk anak, dari tadi mungkin ada yang masalah anak ya. Kita juga punya madu ruqyah anak Child Dream. Untuk dagang itu nanti bisa pakai Airu, Kak. Ya, pakai Airu. Airu itu air ruqyah, nanti kita sematkan. Gitu. Untuk Holistic Care ini untuk semua keluhan, ibaratkan sapu jagat ya, sapu jagat. Kak Alvira bukunya tinggal 20 ya, nanti sebentar lagi saya sematkan. Terus teman-teman yang ingin lebih khusyuk sholatnya, itu bisa pakai parfum kesukaan Rasulullah. Ya, sebentar lagi kita sematkan di keranjang kuning. Jadi ada parfum kesukaan Rasulullah, kasturi. Ya, ini normalnya di 150 tapi jadinya 80-an. Gitu. Tidak jualan agama, Kak, karena kita mengelola pondok, ya, Kak Beni. Kita mengelola pondok dan anak-anak santrinya itu gratis, ya. Silakan bisa kunjungi ke pondok kami, silakan, ya. Dan kiranya kami tidak perlu menyampaikan ya apa saja yang sudah kami perbuat ya untuk umat. Jadi insya Allah ya, mari kita ya inilah tabayun, ya. Tabayun, cek ke ini ya, ke Jogja. Kalau tidak yakin, ayo ke Jogja sini. Kita jalan-jalan ke pondok kami. Banyak santri mereka gratis ya belajar, dan ini santrinya akan kita turunkan ke seluruh wilayah ya untuk berdakwah begitu. Dan ini kita sifatnya membantu, dan kita tidak memaksa ya. Kita tidak memaksa teman-teman untuk mendukung program kami. Toh teman-teman bisa ikut, kalau teman-teman nggak ada di dana ya, misalkan teman-teman nggak punya dana, ayo simak terapinya rutin. Masya Allah banyak sekali yang mendapatkan manfaatnya dari ikut terapi live gratis. Ya, jadi nggak usah keluar dana, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Gitu ya, jangan dipaksakan, ikut yang gratis. Seperti itu. Terus untuk akhwat ya, teman-teman, untuk akhwat dengan ini, dengan parfum kasturi. Seperti itu ya, parfum kasturi. Kasturi. Ini holistic mist toharoh. Kalau yang kasturi yang ini ya, seperti itu.
Bicara aura, Kak Alvira, masalah aura itu sebenarnya kita jangan pakai istilah aura ya. Aura itu bahasa agama sebelah itu. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah buka aura. Begitu. Jadi kalau ingin misalkan lebih menarik ya, mungkin lebih wibawa, jangan cari perhatian makhluk. Cari cintanya Allah dulu, maka nanti ya, akan insya Allah dicintai makhluk lah. Jadi gitu. Jadi cari perhatiannya Allah, maka insya Allah nanti kita akan dalam tanda kutip seolah bercahaya gitulah. Intinya wibawa ya kan? Yang dimaksud kan wibawa mungkin ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Jadi saya sematkan ya. Saya sematkan di keranjang kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah. Yang belum terjawab pertanyaannya mohon maaf. Nanti silakan teman-teman japri ya. Silakan teman-teman japri atau DM. Saya izin sematkan dulu. Kak apa ya pakainya nanti Airu gitu ya. Silakan, sudah saya sematkan. Untuk buku hanya 20 saja ya. Hanya ada 20. DM itu kirim pesan. Klik profil. Terus kemudian nanti ada pesan. Nah itu kirim pesan. Gitu. Sebentar Kak Wida. Sebentar lagi saya sematkan. Ini sedang proses ya. Saya sematkan dulu. Oh iya, ada satu lagi teman-teman yang butuh. Ini juga produk ini ya, produk pondok teman-teman. Ini susu kambing Etawa, bagus sekali untuk masalah ini, keluhan pernafasan ya, pernafasan. Pakai susu kambing Etawa. Ada 2 rasa, yang original atau yang coklat, begitu. Oke teman-teman, sudah saya sematkan. Sebentar. Teman-teman yang belum saya jawab pertanyaannya, silakan DM ya. Kak Haji Oval, insya Allah ya, insya Allah bisa. Yang sudah konsumsi barangkali sudah merasakan manfaatnya, ya silakan bisa komentar ya teman-teman. Oke, silakan Kak, bisa dicek di keranjang ya. Bisa dicek di keranjang kuning. Pondoknya di daerah Bantul, Kak. Bantul, Yogyakarta. Kalau untuk susu kambing itu sekitar 70-an kalau tidak salah. Nah, setiap akun beda-beda teman-teman ya. Teman-teman pura-pura aja check out. Pura-pura check out di keranjang kuning sebelah sini. Nanti kelihatan tuh harganya berapa. Karena setiap akun itu beda-beda ternyata. Begitu. Oke, bisa COD ya teman-teman ya. Bisa COD. KEN untuk keluhannya itu nanti kita bukan pakai produk yang ada di sini. Silakan DM ya, silakan DM. Untuk jadi begini. Saya khawatir kalau menyebutkan manfaat terlalu detail nanti pelanggaran Kak. Ya. Jadi intinya menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. Kalau misalnya ada keluhan apa teman-teman, nanti coba teman-teman searching gitu ya. Manfaat susu kambing itu banyak sekali ternyata itu. Nah saya khawatir kalau saya sebutkan di sini pelanggaran gitu. Kalau pelanggaran nanti keblokir. Ini udah berapa kali keblokir begitu. Ekstrak daun bidaranya ada di sini di ramuan terapi langit begitu. Kak Galeri, oh ya bisa. Kalau memang karena memang basicnya adalah susu kambing ya, ada nutrisinya. Ada kalsium, mengandung kalsium. Ini ya, saya bacakan nih. Jadi, mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, kalsium, fosfor, zat besi, iodium. Seperti itu.
Nah, komposisinya susu kambing, ekstrak jahe, daun kelor, kakao bubuk, habatus soda. Nah, teman-teman nanti bisa searching tuh manfaat dari ekstrak jahe, daun kelor, kakao bubuk, habatus soda. Itu manfaatnya banyak sekali. Ya. Oke, Kak Mariani bisa COD. Kalau teman-teman nggak bisa, iya sudah Kak. Kak Nio GK sudah dibacakan. Kalau teman-teman yang ongkirnya mahal, silakan kirim pesan. Ya, silakan kirim pesan. Nanti kita kasih keringanan untuk ongkir. Kita kasih keringanan untuk ongkirnya. Itu. Kak Tatu Aurora, kalau misalkan belum bisa COD berarti ada masalah di akun. Kita bantu secara manual ya. Teman-teman bisa pesan secara manual di DM. Yang ongkirnya mahal di atas 40.000, silakan teman-teman DM, nanti kita bantu ya, kita bantu untuk keringanan ongkir. Etalase 8 nggak ada, hanya sampai 7 Kak. Ya, hanya sampai 7 KN. Kalau mahal ongkir, silakan DM. Kak Suciati, ongkirnya mahal, yuk DM. Untuk garam ya, garam ini hanya 1 menit teman-teman ya. Hanya 1 menit karena saya ada acara. Oke, garam etalase 1 Kak. Garam etalase 1. Yang belum dibalas silahkan DM ya. Kak Ica, cara mengetahui, nah tadi sudah ikut terapinya belum? Kalau ikut terapinya nanti ada reaksi, berarti itu kemungkinan ada gangguan. Gitu ya. Oke teman-teman, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Karena saya ada agenda kebetulan. Insya Allah besok ketemu lagi ya jam 5.45 teman-teman. Besok jam 5.45. 5.45 kita ketemu lagi. Teman-teman langsung sudah dalam kondisi berwudu. Nah, kalau belum ada reaksi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ya, teman-teman harus ikut secara rutin. Kemungkinan yang kedua memang belum ada gangguan. Tapi ada yang mereka setelah terapi selama sebulan baru ada reaksi begitu. Oke teman-teman, jangan hanya sekedar ditambah ke keranjang ya, segera diselesaikan administrasinya. Siap. Kak Boru, kalau mahal ongkir, yuk DM, nanti kita kasih keringanan. Bisa kita kasih keringanan ongkirnya ya. Tapi nanti CO-nya manual. CO-nya manual di DM, bisa pembayaran di rumah, bisa COD di rumah. Ya. Nanti kita usahakan ya untuk ongkir itu nggak lebih dari mungkin 30-40 ribuan ya. Nah teman-teman biar hemat nanti bisa sekaligus 1 paket ya, 1 paket pesennya begitu. Kak Ahmad, oh iya bener, sebelum saya akhiri, jadi air yang sudah tadi disiapkan teman-teman silakan dioles di sini ya, terus kemudian di ubun-ubun, di leher, di dada, di perut, pinggang, lutut. Nah itu ya, silakan. Kalau yang masih, kalau habis gimana? Kalau habis besok, jangan dihabiskan airnya. Jangan dihabiskan airnya, oke? Besok, atau sebagian boleh dicipratkan, ya, dicipratkan ke sekitar rumah. Itu. Oke teman-teman, saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi besok pagi. Teman-teman yang mau konsultasi silakan kirim pesan. Jangan lupa follow, kirim pesan, nanti insya Allah akan saya jawab secara langsung. Paket apanya nih Kak Al? DM ya Kak Al ya? DM, silakan. Nanti kita jawab. Oke Kak Haryati, kita nanti, oh sudah CO belum Kak Haryati? Kalau belum, nanti kita bantu kasih subsidi. Ya, nggak sampai segitu kok. Paling maksimal nanti sekitar 50-an. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.